yang terbaik bagiku. Lagi satu masuk saat ku masuk ke hadiratmu, ku tersungkur dan sembahmu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Dari awal saat ku masuk ke hadiratmu, ku bersyukur dan sembahmu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Lagi ku masuk saat ku masuk ke hadiratmu, ku bersyukur dan sembahmu, ku persembahkan
Glory,
Bayanglah yang dipuji. Berapapun kami ada malam hari ini, karena ini menyenangkan hati Tuhan. Lewat pujian dan penyembahan kami kepada kami percaya Engkau sudah ada bersama kami, Roh Kudus. Engkau yang mengurapi kami semua, sehingga sesuatu yang terbaik kami bisa persembahkan kepada Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semua karena Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Berajalah Engkau di tempat ini, sehingga kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Kami boleh merasakan suasana surga ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Yang baik setiap bangsa umat. Sama-sama kami sehati di tempat ini untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Siapa memuliakan Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Rasakan kehadiran Tuhan.
Haleluya. Kami siap mengerti. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya, saudara. Bahasa keren orang kalau kondisi begini bilang dunia tidak bersahabat. Tapi bagi orang percaya, semua bentuk situasi itu adalah cara Allah menunjukkan bahwa dalam segala hal kendali ada padanya. Amin. Nah, kalau orang hanya terpaku kepada kondisi, maka tidak akan menutup kemungkinan pemahaman terhadap jaminan kebenaran Allah itu belum sepenuhnya dipahami. Saudara, saya punya prinsip, mau dunia panas, mau dunia hujan, mau dunia bagaimanapun, kalau namanya ibadah, kita tetap ibadah. Amin. Karena ada janji yang melekat lewat peribadatan. Yang penting kita beribadah, memberi hati untuk terbuka di hadapan hadirat Tuhan. Haleluya. Dan ini malam lagi 5:07. Tidak terasa ya. Mari kita memperhatikan firman Allah yang diambil dari dalam Markus pasal yang ke-11. Kita akan melihat pada ayat yang ke-13. Saudara sudah ketemu? Amin. Yang sudah ketemu katakan amin. Haleluya. Saya akan membaca untuk kita bersama. Markus pasal 11 ayat yang ke-13. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daunnya saja, sebab memang bukan musim buah ara. Nah, saudara sekalian, kalau kita melihat konteks firman Allah, yang dibutuhkan adalah buah. Untuk apa seseorang dia menanam sesuatu, kemudian dia mengharapkan apa yang dia tanam itu mengeluarkan buah, tapi sudah sekian lama, kan semua punya waktu, ya. Tapi di waktu yang ditentukan, diketahui, tidak pernah nongol buahnya. Nah, kira-kira bagaimana perasaanmu? Contoh saja seperti kami yang ada saya masih di Sitaro. Ketika orang tua melihat pohon pala misalnya sudah tinggi tapi tidak mengeluarkan buah, itu pohon itu dipotong. Nah, DP bahasa gua pohon laki-laki kata. Jadi dipotong. Untuk apa kan dia ada di sana? Kenapa? Karena buah inilah yang ingin dinikmati.
Tetapi firman Allah mencatat pohon ara yang ada penuh dengan daun, rimbun dengan daun. Saking rimbunnya daun, maka menarik perhatian, memancing untuk Yesus memperhatikan dari jauh. Kalau ini pohon ini banyak daunnya, mungkinkah terselip di antara dedaunan yang ada buahnya? Tapi sayang di balik sayang, ketika didekati pohon itu, tidak nampak buahnya. Nah saudara sekalian, hati-hati dengan keberadaan kita orang percaya. Ada begitu banyak orang sibuk dalam pelayanan. Sibuk dalam pelayanan. Contoh, di ibadah kaum ibu, dia ibadah kaum ibu, ibadah, pokoknya semua ibadah dia ikut. Dan dia begitu antusias dalam pelayanan yang ada. Itu tidak salah, tapi yang Tuhan paling inginkan untuk terlihat dalam hidup setiap orang adalah buah yang melekat dalam diri ini. Amin. Karena buah inilah yang dapat dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekeliling. Kita boleh saja memiliki segudang pelayanan, contoh sama dengan kita berkonseling, berdoa orang, bicara firman, orang telepon minta bantu dalam doa. Kelihatannya keren, itu baik. Tapi yang paling lebih lanjut yang Tuhan inginkan, apakah dibalik daripada semua aktivitas yang saya kerjakan, adakah buah yang Tuhan ingin lihat itu ada melekat, bisa dinikmati oleh Tuhan itu sendiri. Nah, untuk memiliki buah yang sesuai dengan keinginan Tuhan, saudara mau baca dalam Matius pasal 13 di sana. Ada kelompok-kelompok, ada 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Namun pohon yang ada ditanam di tanah yang bagaimana? Orang dengar firman Allah perlu memiliki hati yang terbuka terhadap semua bentuk firman. Karena dengan adanya ini akan membawa peluang yang besar. Dari tidak memiliki buah, kita akan bisa memiliki buah. Amin. Dari 30 mungkin buah, atau mungkin 10% orang berbuah. Kemudian karena terus membuka hati untuk dengar firman Allah, tertambah lagi jadi 20% buah. Tapi lanjut, tidak hanya tinggal sebatas itu, tidak hanya sekedar tahu, terus maju lagi untuk memperhatikan bagian-bagian firman Allah. Ketika menerapkan dalam hidup di setiap harinya, tambah lagi buah jadi 30%. Dan seterusnya sampai berganda-ganda. Firman Allah katakan sampai 100 kali lipat. Kalau orang paham apa tujuan Tuhan. Tujuan Tuhan, orang percaya ini harus berbuah banyak. Dan buah yang ada bukan musiman, saudara. Seperti pohon ara ini dikatakan kan, memang benar bukan musimnya. Tapi saudara tahu ada pohon yang ada di kitab Yeskiel. Nyata ada di musim dia berbuah. Tiap bulan dia berbuah. Anak Tuhan yang sejati, yang diharapkan dan didambakan oleh Tuhan, berbuah terus, dan buah itu harus lebat. Artinya orang memancarkan sesuatu yang berbeda dari apa yang dipancarkan oleh dunia ini. Sehingga kita menjadi orang-orang yang begitu menarik dengan orang-orang yang ada di sekeliling. Orang bisa melihat kita
itu ibu sana, itu bapak sana, itu tante sana, sekalipun DP hidup sederhana, DP orang baik. Saudara tahu kemarin saudara saya sempat meneteskan air mata. Memang ini kekasih ini sudah lama, berapa tahun lalu itu. Saya pernah berdoa dia dibawa di sini stroke, lemah di badan, berjalan memang setengah mati. Nah, waktu kita berdoa, Tuhan, DP stroke ini bukan stroke. Ada kan stroke orang karena berlebihan, iya, makan daging dan lain sebagainya. Tapi DP stroke ini pengaruh karena memang dia lebih memilih untuk nyanda mau makan daripada DP anak-anak. Jadi itu. Jadi kita dapat tahu itu dia, kita langsung lari ke dapur. Kita bikin telur mata sapi. Kita ambil ikan, ambil nasi, kasih ke dia. Kita bilang makan kasih habis. Dia makan, habis makanan. Dia tahu kita hati ini teriris-iris dan kesian seorang ibu kan. DP hati dan terhadap anak-anak kan. Kenapa tidak mau makan? Ya puji Tuhan, selesai dia makan, terpulang dari badan. Sekalipun masih ini tangan masih nyanda terterai betul dan tapi datang. So nyanda sama dengan itu waktu dia datang. Puji Tuhan. Kan tuh langsung nyanda pernah baku dapat. Kemarin saya ada di atas itu di rumah makan Pedorang Baparah, ada duduk. Tiba-tiba ada seorang ibu turun dari motor. Dia dapat lihat ke kita. Kita bilang Tuhan, oh dia, oh kasihan. Kita bilang Tuhan, kita rasa sayang, nah kita suka. Kita bilang Tuhan, kita suka mau kasih sesuatu ke dia. Sesuatu. Padahal ini kan orang butuh ini, kita juga butuh kan. Nah iya. Tapi dia bilang begini, dia kata suka mulia ikan apa dia cari, marnya dah ada. Akhirnya berdiri dekat meja, tapi dia berdekat, ibu, jangan, ibu gembala dan jangan deh, kita tidak pernah kali tahu itu, iya DP, apa itu karena kita tahu DP keberadaan. Kita rasa terharu dengan ini orang sederhana kan? Coba mau pikir saudara, orang sederhana dalam kondisi orang biasa-biasa. Banyak tanggungan dalam rumah, tapi dia memiliki hati untuk memberi. Sekalipun apa yang dia kasih itu tidak seberapa saudara. Nah kita buka, dan tapi dia kasih ke kita 100, tapi kita menangis. Tuhan, kita dasarkan dia begini. Ibu jangan tolak, ibu jangan, ibu. Rasa ini. Nah, yang Tuhan maksudkan itu pertumbuhan rohani seperti itu. Artinya orang yang semakin tahu firman, ada belas kasihan dalam hidup ini. Nyanda mengalir sesuai dengan keadaan, tapi mengalir sesuai dengan hati yang digerakkan oleh Tuhan. Saudara paham tentang apa yang saya katakan? Iya. Berarti sudah berbuah. Saya terkagum-kagum. Tuhan, kemana? Ini orang ini dia ya. Bertumbuh. Apakah engkau bisa melakukan hal seperti itu? Bisa engkau? Hei, dunia menilaimu.
engkau orang sederhana dan tidak ada apa-apa, tapi engkau bisa melakukan hal itu. Disitulah letaknya. Kenapa orang miskin yang ada di bait Allah dikatakan oleh Tuhan Yesus persembahannya lebih dari semua orang yang memberi? Padahal yang dia beri 2 peser. Kenapa? Karena dia memberi seluruh hidupnya. Yang ada dari lain. Saya teringat waktu saya melayani satu tempat, kemudian pendeta di situ kasih itu korban bagi kita. Tadi mau terima, tapi di hati kita bicara, ambil. Kita ambil. Kita ambil apa dari tujuannya. Kemudian saya diingatkan seperti ini. Tengok ke sana, kasih pada dia, pada itu ibu itu. Dia itu DP doi tadi terakhir ada kasih di dia. Maksudnya tidak ada apa-apa dia. Kita berikan, kemudian kasih itu, sampul itu pada dia. Ibu jangan ibu, berdosa kita. Ibu itu yang melayani, kok kita itu yang berencana. Tapi ada doi, yang terakhir tuh tadi itu tanda ada kasih persembahan. Dia nangis. Keadaan seperti itu tidak bisa dilakukan oleh orang yang belum bertumbuh dalam pemahaman akan firman Allah. Sebab orang yang bertumbuh dalam pemahaman akan firman Allah, semua keadaan yang ada dalam dunia ini tidak dapat mengikat dia untuk dia menjadi orang yang kurang peduli dengan orang lain. Tapi justru sebaliknya. Kembali kepada firman Allah. Dan ini berapa hari ini orang telepon, minta berdoa, ada yang datang juga di tempat ini. Ada satu yang telepon kita, ibu berdoakan bahwa kita sakit sekali kita berdada ibu sebagian kanan. Bilang bu itu terlalu banyak berpikir. Soalnya ngapain hidup memeras otak untuk memikirkan sesuatu? Hidup ini lebih bagus nikmat ibu. Ibu itu sebenarnya ya punya pensiun dan ini ngapain menyulitkan diri sendiri? Jalani hidup dengan enjoy. Itu ibu kena mengaruh terlalu banyak berpikir. Bulan naik toh, iyo ibu naik gila ibu, nah iyo makanya jangan banyak berpikir. Darah naik, jangan banyak berpikir. Iya ibu, ya tidak apa-apa ibu. Sebenarnya tidak ada orang pikir. Kalau orang kan terlalu curiga seperti itu. Jadi saya katakan kalau nyanda ya nanya enggak. Ya karena kan diberi pemahaman. Nah, kembali kepada firman Allah, Tuhan menghendaki setiap orang berbuah untuk kehidupan yang ada. Dan buah ini ingin dinikmati oleh Tuhan. Masing-masing kita penangkapan terhadap firman Allah itu berbeda sesuai dengan kemampuan yang Tuhan taruh. Tetapi yang jelas harapan Tuhan, orang harus memiliki buah. Dan buah yang ada adalah buah yang manis, supaya berdampak bagi orang-orang di sekeliling kita. Amin, saudara, amin. Luar biasa kalau anak Tuhan paham tentang hal ini. Orang tidak segan-segan untuk melakukan sesuatu demi menunjukkan perhatian, dan itu tidak terpaksa, tapi dengan hati yang begitu bersih, orang bisa menolong orang lain tanpa pamrih. Sampai di sana firman Allah. Saya serahkan pada penuntun pujian.
beda suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menebuskan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba lagi. Haleluya, 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 bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menebuskan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba lagi. Haleluya, 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 bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menebuskan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, 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 bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menebuskan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, 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 bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menebuskan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, 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 bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menebuskan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Pujian, beri pujian bagi anak domba. Pujian, beri pujian bagi anak domba. Pujian, beri pujian bagi anak domba.
Terima kasih, terpujilah Engkau selama dapat semua kami katakan korban persembahan, jadilah sesuai kehendak Engkau membalas semua. Terima kasih Tuhan, beri ucap syukur dalam nama Yesus. Amin. Tuhan, kita katakan korban persembahan.
Sambil kita naikkan pujian, bersukacita dalam Tuhan. Bersukacita dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Bersukacita dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Lagi bersukacita, bersukacita dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Bersukacita dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Menari, nari lompatlah, bersuka dalam Tuhan. Nari lompatlah, bersuka dalam Tuhan. Bersukacita dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Bersukacita dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Menari, nari lompatlah, bersuka dalam Tuhan. Nari lompatlah, bersuka dalam Tuhan. Lagi bersukacita, bersukacita dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Bersukacita dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Menari, nari lompatlah, bersuka dalam Tuhan. Nari lompatlah, bersuka dalam Tuhan. Haleluya. Memberkati setiap kesempatan kita sudah beri, kita akan tambahkan kepada kita kudus Tuhan. Kudus namamu. Beri syukur dalam simfoni ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu. Nama yang primenang, Yesus namanya. Kudus, kudus Tuhan, kudus, kudus Tuhan, kudus namamu. Haleluya. Beri syukur dalam simfoni indah. Oh, haleluya. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu.
seluruh aspek kehidupan. Hidupan Yusan, hidupan tidak ada yang seperti Engkau. Hidupan Yusan, selayaknya kami menjunjung tinggi Engkau dalam perjalanan kami. Sebab Engkau begitu mulia, layak dijunjung tinggi dalam seluruh perjalanan hidup kami. Sempurna kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus. Haleluya, kami rindu dan rindu terus ada dengan terima kasih, terima kasih. Hamba meyakini setiap orang yang percaya kepada Tuhan, amin, terus dalam pertolongan dan perlindungan Tuhan. Amin. Di saat mengalami kesakitan Engkau yang menjamah. Amin. Di saat mengalami pergumulan hidup Engkau yang turun tangan. Amin. Di saat jalan tertutup, Tuhan bukan jalan untuk semuanya. Dan Engkau tidak kekurangan cara untuk menunjukkan perhatianmu dalam hidup setiap pribadi yang mengenalkan Kristus. Amin. Serana istighfar ayo pada inilah rasa hormat kami kepadamu. Hormat hanya terpusat bagimu dan teruntuk dirimu Yesus. Sibayo barang dan haleluya. Haleluya. Kami meyakini segala anak manusia sekali kelak akan bertelur di hadapan hadirat-Mu, mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Raja. Amin. Sebab yang menyelamatkan setiap orang hanyalah Engkau. Amin. Terima kasih. Di bawah kolong langit dan di surga tidak ada nama lain sumber keselamatan selain nama Kristus. Amin. Terima kasih, terima kasih. Semua orang yang membutuhkan Engkau akan menemukan Engkau. Amin. Karena Engkau adalah Allah yang Maha Kasih. Kami tidak lupa berdoa untuk negeri kami. Biar negeri kami dalam lindungan tangan Tuhan. Engkau yang bergerak melakukan sesuatu buat bangsa kami, buat pemerintah kami, buat semua orang yang di negeri ini. Bahkan keselamatan seantero dunia akan terjadi. Karena Engkau memiliki banyak cara dan tidak kekurangan cara untuk menyelamatkan banyak orang. Terima kasih. Kami terus berdoa untuk negara yang sedang bertikai. Bela umat-Mu. Israel adalah kepunyaan-Mu. Siapa yang memberkati Israel, maka Engkau akan memberkati. Dari tempat ini kami memberkati Israel, bangsa pilihan-Mu. Engkau ada untuk mereka. Dan Engkau yang memenangkan segala sesuatu yang mereka hadapi. Sebab Engkau adalah sumber kemenangan itu sendiri. Amin. Terima kasih Tuhan. Dunia sedang bergelora, tapi orang percaya dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Terima kasih semua orang yang membutuhkan doa,
Baik mereka yang sudah datang di tempat ini, bahkan mereka yang nelpon hamba. Apapun bentuk permintaan mereka di dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang mengerjakan keajaiban untuk mereka. Terima kasih. Pelayanan pada esok hari jadilah sesuai dengan kehendak Tuhan, dan semua yang terlibat dalam pelayanan dalam kendali dan pengurapan Tuhan. Area ini steril oleh kuasa Tuhan, dan semua kemah umat-umat Tuhan dalam lingkup kuasa Tuhan. Setiap umat Allah yang ada Engkau akan gerakkan untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih. Kami tutup seluruh rangkaian peribadatan yang ada sambil memuji kebesaran-Mu, bahwasannya Tuhan baik dan terlampau baik, sangat baik bagi setiap orang yang berharap kepada-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, inilah doa kami. Mari teriak haleluya 3 kali. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan, sempurna kasih Yesus bagiku. Sempurna kasih Yesus bagiku. Semua katakan amin. Amin.